haram hukumnya. Nah, ini termasuk juga nih. Ada ustadz kondang terkenal, terkenual. Ya, yang membolehkan alat musik. Kata dia, tidak ada hukum pada alat. Ini orang aneh, menyelisihi Nabi, para sahabat, para tabi'in, imam yang 4. Semua imam yang 4 mengatakan alat musik haram, nyanyian haram. Itu mau ikut siapa? Dan anehnya kaum muslimin, ya, ini anehnya kaum muslimin. Wah, ini nih baru ustadz nih, belum pernah saya dengar ilmu sebelumnya. Ya emang menyimpang, karenanya nggak ada. Paham maksud saya? Lihat hadisnya begitu jelas. Hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dan disambungkan oleh beliau dalam tempat yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna aqwaman min ummati la'a'lamanna aqwaman min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan. Berarti asal hukumnya apa, Bu? Haram. Ya, menghalalkan al-hira, perzinahan, al-harir, sutra bagi laki-laki, minuman keras, al-khamr, dan alat-alat musik. Ini disepakati oleh para ulama. Bahkan Imam Al-Albani mengatakan, kalau tidak ada hadis tentang pengharaman alat musik kecuali hadis itu sudah cukup. Nah, sekarang ujiannya bagi umat Islam terutama di Indonesia, ada ustadz terkenal mengatakan halal alat musik, tidak ada hukum pada alat. Ini ujian. Mau menerima hadis atau mau menerima pendapat ustadz yang masyhur tersebut. Masyhur. Makan tuh masyhur. Bismillah Ustaz, Adi kami ingin tabayun tentang ceramah tausiah Ustaz di YouTube bahwa musik itu halal atau dibolehkan. Jazakallah khair. Antum kapan melihat tayangan saya? Ini poin pertama. Atau antum melihat utuh atau tidak? Yang kedua, apakah antum hadir di majlis itu cuma melihat atau cuma melihat cuplikan? Yang ketiga, dalam suasana apa saya menjawab pertanyaan itu? Karena setiap materi yang disampaikan, setiap majlis itu suasananya bisa berbeda. Apa yang ditanyakan nggak bisa antum bikinnya di hukum umum. Ini poin pertama. Yang kedua, antum mesti bedakan hukum dengan sikap hukum. Itu berbeda. Hukum dengan sikap hukum. Kalau antum ditanya hukum, antum mesti jujur. Gak boleh antum ambil sesuai selera antum aja. Yang pengen saya begini, itu sampaikan. Yang menurut Nabi padahal benar, antum tutupi karena hanya jamaah ikut keinginan antum. Itu gak boleh. Dosa itu antum. Sikap hukum itu beda. Misal, ada hukum, saya beri contoh nanti saya teruskan ke musik ya. Ada hukum misalnya untuk sujud nih, setelah i'tidal. Ya, hukumnya ada dua secara umum. Yang pertama adalah sujud dengan menggunakan lutut dulu. Itu ada di Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah. Baik, yang kedua ada menggunakan telapak tangan. Di telapak tangan dulu baru lutut. Ya, itu ada di Abu Daud kitab yang sama nomor hadis 840 dari Abu Hurairah, posisi paling kiri sebelah atas sampai 841. Cuman beda dua nomor. Ini yang disebut hukum. Jadi kalau Anda tanya bagaimana hukumnya, ini dua alternatif yang diajarkan oleh Nabi. Singkatnya ada kemudahan. Anda kalau ingin menggunakan lutut boleh, ingin menggunakan telapak tangan boleh. Karena kita sujud memang hanya menggunakan satu di antara dua itu. Itu artinya kemudahan. Rumus fikihnya disebut al-jam'u wa taufiq. Jadi kalau ada persoalan, hadisnya banyak, antum jangan pilih satu hadis dan antum ikuti, tidak. Kumpulkan semua hadisnya, at-taufiq kemana arah hukumnya. Di situ antum simpulkan. Sampai Ibnul Qayyim al-Jauziyah menulis kitab sifat salat Nabi, beliau menyimpulkan saya pilih yang pakai lutut. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani menulis kitab sifat salat Nabi, memilih menggunakan telapak tangan. Jadi kalau antum ngajinya menggunakan kitab sifat salat Nabi Syekh Al-Albani, pasti pakai telapak tangan itu. Lihatnya. Kalau antum baca kitab Syekh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Masya Allah akan menggunakan lututnya. Nah, dua-duanya dipraktekkan. Nah, jadi kalau antum menggunakan lutut benar, menggunakan telapak tangan benar, yang salah itu ya menggunakan selain keduanya. Bisa pakai kepala duluan gitu kan? Itu kan keliru. Ya. Dan diantara yang pakai kepala duluan belum apa-apa sudah rame gitu kan. Lihat orang pakai telapak tangan disebut ini salah nih, yang benar pakai ini. Mungkin antum ngambil salah satu aja. Dan yang tidak tepat ketika Anda mengajarkan pakai telapak tangan atau pakai lutut, Anda mengatakan nih yang lain salah nih, yang benar pakai ini. Hadisnya dhaif. Antum berani mendaifkan Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, antum siapa? Kan? Antum mengatakan yang pakai telapak tangan salah, antum di mana makamnya Syekh Al-Albani?
Jadi jangan sampai kita yang belum tentu hafal hadisnya jadi pada rame. Hadisnya aja nggak tahu gitu kan. Ya itu hukum. Adapun sikap hukum itu pilihan antum terhadap hukum. Antum bersikap ingin menggunakan lutut silakan. Bersikap ingin menggunakan telapak tangan itu silakan. Itu nggak ada masalah di sini. Jelas di sini? Nah sekarang dari pemahaman ini, mari kita tarik kepada pertanyaan tadi. Musik apa sih hukumnya? Apa dulu musik tuh? Antum harus kenali dulu. Apa dulu musik? Jangan-jangan ribut masalah musik. Antum sendiri nggak kenal musik. Antum menghukumi musik, handphone antum sendiri banyak musiknya. Ringtone, tone itu kan musik. Begitu bunyi, musik itu haram. Bunyi, tending gitu kan. Masya Allah. Haram semua tuh di HP antum tuh. Antum harus kenali dulu apa itu gitu kan. Musik itu segala suara yang menghasilkan irama. Ingat ya, kami alhamdulillah saya sampai S2 itu spesialis saya di bahasa Arab. Saya senang tafsir Quran. Saya sangat cinta Quran ya. Dan alhamdulillah untuk memahami Quran saya harus paham bahasa Quran. Maka saya belajar di bahasa itu. Dan turunannya nanti ada pembahasan tentang syair. Yang di syair itu salah satu subbabnya pembahasan tentang musik. Karena unsur dari syair itu musik. Salah satunya. Musik segala suara yang menghasilkan irama. Jadi setiap suara menghasilkan irama itu disebut dengan musik. Jelas di sini? Ini dibagi dua nanti. Ya, yang pertama, ada yang tidak menggunakan alat. Jadi suara. Dan orang Arab sudah terbiasa tentang itu. Maka ketika mereka membuat syair, di antara unsur syair itu salah satunya musik. Kalau antum belajar jurusan bahasa Arab, berbicara tentang syair itu pasti itu akan belajar itu. Di antaranya ada irama, musik di situ. Kalau diturunkan ada 16 rumus, disebut dengan bahar di ilmu arud. Ada bahar tawil, ada madid, ada rajas, ada macam-macam. Dan sejak zaman jahiliyah sudah ada. Jadi begitu mereka bikin syair tidak ada irama musiknya, itu disebut aib musiknya. Aib syairnya, celah. Bukan syair yang fasih. Ya, tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifana fi min dzikra habibin wa manzili bisaqtul liwa bainad dakhuli fahawmali. Selalu ada iramanya membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, pada yang seperti ini bahkan turun ayat Quran. Saya ulang ya, bahkan surah khusus yang membahas tentang kebiasaan mereka. Surah ke-26 disebut asy-syu'ara. Asy-syu'ara itu jamak dari kata syair yang berarti pemusik, penyair. Nggak pakai penyair. Itu penyair. Saya ulang ya, penyair. Jamaknya asy-syu'ara. Tayyib, kalau antum baca nanti dari ayat 224 sampai ke ujungnya, singkatnya apa? Ada kebiasaan-kebiasaan mereka ketika ayat turun dicela oleh Quran. Dicela oleh Quran. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu seringkali menghadirkan hal yang tidak bermanfaat. Wa hum fi kulli wadin yahimun, ada yang datang ke lembah-lembah nyari inspirasi sehingga ibadah ditinggalin. Datang ke lembah, jadi apa Pak? Jadi ilham. Kan ilham tetangga Bapak. Oh enggak, saya di sini. Jadi itu, jadi inspirasi, nulis macam-macam. Sehingga maaf, kebaikan-kebaikan diabaikan. Kan sholat tertinggal, macam-macam tertinggal. Zaman jahiliyah banyak yang begitu. Sehingga ketika zaman Islam dibedakan. Yang seperti ini gak ada banyak manfaatnya. Bahkan ada yang menuduh Nabi SAW. Ada yang menyerang Nabi dengan syair. Banyak. Ada Zuhair bin Abi Salma sebelum dia taubat. Nyerang Nabi itu. Disebutkan begini, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Sisi lain, banyak juga penyair muslim. Di antaranya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit bahkan langsung disebut sebagai syairun Nabi. Seorang penyair yang membela Nabi SAW. Jadi begitu di sudut sana mencela Nabi, di sini kemudian membalas dengan membela Nabi SAW. Dan tidak sedikit pembelaan itu dihasilkan lewat syair. Yang seperti ini langsung disanjung oleh Quran. Illal ladzina amanu, kecuali para penyair yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan syairnya dijadikan untuk membela Islam dan mengangkat nilai-nilai kebaikan. Jelas sampai sini dulu? Ini sisi yang pertama. Jadi Anda bayangkan, Anda mesti fair di sini. Ada ayat yang mencela keadaan tertentu, ada ayat yang kemudian mengangkat nilai kebaikan di situ. Jelas? Bahkan Nabi SAW pernah kemudian meluruskan ketika seseorang memuji Nabi untuk mengkultuskan. Jangan sebutkan itu, sebutkan yang lain. Dan Nabi SAW ketika pulang dari perang Tabuk pulang, itu disambut dengan syair. Dan beliau diam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina, mada'a lillahi da'i. Dan antum ada yang kemudian membuat dengan musik-musik kasidah itu. Itu asalnya kan itu syair. Ya, dari madid rumusnya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Ada semuanya di situ. Ya. Sampai orang Arab itu, Bu, Pak, jangankan masalah seperti itu, lihat binatang, lihat macam-macam, itu memang itu Masya Allah, itu langsung bisa bikin syair. Refleksnya syair. Itu lihat burung aja, burung bulbul lompat-lompat bikin syair. Al-Asma'i pernah bikin, cuma gara-gara burung bulbul lompat ke dahan-dahan bikin syair. Sautu safiril bulbuli hayyaja qalbi thamini al-ma wa zahru ma'a ma zahri lafdhul muqali fa anta yasridi wa sayyidi wa mawlani fakam tajumuni ghajirin uqalqali qatabtuhu min wajhatin fi hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharmili wal walad wali waydani faqultu la tuwalwili fabayyinul lu'lu'ali qalat lahu hina kadha in hadithul muqali kahatan kakailali tabtabi tabtaburi. Ada semuanya. Dia bikin itu.
Dan dalam suasana membuat itu, Nabi biasa saja. Jadi ketika buruk dicela oleh Nabi, ketika baik didiamkan oleh Nabi. Maka dari sini ulama sepakat dalam persoalan syair, musik yang berasal dari suara. Awas ya, berasal dari suara terbagi pada dua bagian. Ada yang dicela sampai tingkat keharaman ketika menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, membuat diri lalai, makruh dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas itu yang haram. Jelas? Tapi kalau yang dimaksudkan kalimat-kalimat kebaikan, sampai Imam Syafi'i punya syair disebut Diwan Asy-Syafi'i, ajakan pada kebaikan, ketaatan di situ, itu dibenarkan oleh para ulama. Tidak ada masalah di situ yang disebut dengan hukum boleh. Jelas di sini? Nah, jadi pernyataan saya jangan di framing gitu kan, jangan dipotong seakan-akan Ustaz dibolehkan ini. Kata siapa? Saya nggak pernah membolehkan itu. Hukumnya ada di Quran, turun sejarahnya, antum bisa lihat, ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Sekarang alat musik. Bagaimana dengan alat-alat musik? Antum bisa perhatikan kalau munculkan hadis-hadisnya, ada yang langsung dicela, bahkan didekatkan dengan zina. Kan? Allah Subhanahu akan datang di masa nanti orang-orang menghalalkan zina, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik, kan? Pernah dengar hadisnya? Tayyib, itu apa yang dicela? Hal-hal yang bisa menyesatkan kita kepada keburukan, yang menjauhkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Nabi seruling itu bagian dari panggilan setan, gitu kan? Karena ketika dia digunakan banyak orang maksiat di situ. Ya, minum khamar, ada yang mabuk-mabukan, ada yang berzina, ada yang macam-macam. Silakan cek ya, silakan antum cek. Setiap kali menemukan musik di tempat-tempat yang tidak baik, pasti turunannya maksiat. Itu yang jatuh haram di situ. Haram dan seterusnya. Tapi ada di antara hadis-hadis yang antum pernah lihat, bukankah pernah Nabi SAW datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah? Jadi, apa yang terjadi? Rupanya di situ sedang ada pesta yang diadakan oleh Sayyidah Aisyah. Sedang bergembira. Tiba-tiba ada dua di antara khadimahnya sedang bermain gendang gitu kan? Baik, tobul. Dia sedang kemudian bersyair. Datang Abu Bakar. Ketika Abu Bakar datang dikatakan, Abi mazmuri syaitani fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang setan ada di rumah Nabi. Kata Nabi, biarkan dah ya Abu Bakar. Falikul ummatin 'id. Karena setiap orang, setiap umat punya hari rayanya. Biarkan aja katanya. Jadi ada yang dibiarkan oleh Nabi, ada yang tidak diperkenankan. Tapi pembiaran Nabi itu juga bukan menjadikan Nabi fokus kepadanya. Nabi nggak fokus. Nabi nggak pernah misalnya pikirin itu, nggak pernah nikmati itu. Jadi beliau biarkan, tapi beliau nggak mencela. Jelas di sini? Ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya Nabi tidak mengutamakan tentang musik itu. Yang walaupun itu dibenarkan sebagian yang tadi itu. Tapi kemudian beliau tidak hindarkan karena dikhawatirkan nanti umatnya malah fokus kepada hal yang demikian. Jadi ada yang dibenarkan oleh Nabi, tidak seketika dilarang dalam sifat-sifat yang seperti tadi. Adapun yang tadi alat musik yang lain, yang digunakan pada sesuatu yang maksiat, yang tidak baik, itu yang dihukumi haram oleh agama. Dan pada hakikatnya alat itu nggak ada hukumnya. Alat benda nggak ada hukumnya. Saya mau tanya apa hukumnya golok? Apa hukumnya pisau? Nah, antum belajar usul fikih dulu. Hukum itu tidak melekat pada benda. Hukum itu melekat pada amalan. Ingat, pada amal, bukan pada benda. Golok digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk sembelih hewan korban, maka hukumnya dia halal. Tapi kalau digunakan untuk, nah ini poinnya. Misal, ancam orang, bunuh orang. Saya kemarin ke Bali, Masya Allah. Ya. Begitu turun dari rumah makan, ada seorang, Ustaz, mohon Ustaz untuk makan hari ini aja, untuk makan hari ini aja. Tapi yang dipegang, golok, kemudian pisau, ditutup, begini di hadapan ke kita. Begini, Ustaz, tolong untuk makan hari ini. Masya Allah. Itu luar biasa, kan? Itu luar biasa. Dia meminta dengan cara yang tidak elok, gitu kan? Walaupun kita paham maksud dia butuh sesuatu. Tapi dia katakan, ini loh pisau saya. Ini golok saya, gitu kan? Itu nggak boleh yang seperti itu. Haram hukumnya golok digunakan demikian. Jelas ya? Jadi teman-teman, ketika saya ditanya hukum, saya jelaskan inilah hukumnya begini. Tapi kalau Anda tanya saya, apa sikap hukum saya? Kalau saya menjauhi itu, saya jauhi gitu kan. Saya tinggalkan, saya jauhi. Sekalipun saya paham teorinya. Dan dari situ saya paham, orang barat mengambil rumus-rumus musik dari situ. Saya sampai hafal. Hafal saya rumus gitar, rumus piano, saya hafal. Karena mereka ngambil dari situ, saya pelajari itu. Tapi saya nggak pernah main begituan. Apakah kalau kita menghafal sesuatu, kalau tas disebut saya membolehkan? Belum tentu. C, D, F, G, B, C, D, F, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, S, B, B, C, S, B, C, D, A, S, B, C, D, A, S, B, C, D, A, S, B, C, antum aja belum tentu tahu tuh. Jadi kita membaca sesuatu bukan berarti kita masuk di dalamnya, tidak gitu kan? Untuk merumuskan rumus hukum yang boleh, yang tidak boleh. Antum mungkin biasa, tapi bagaimana dengan orang-orang yang profesi di dalamnya? Ada yang mengajar begini, ada yang begitu. Saya mesti berikan pendalaman hukum seperti ini. Tapi sikap saya seperti ini. Jelas di sini? Baik. Antum boleh tidak sepakat, tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu menjadikan kita harus saling mencela. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Dalam tidak sepakat pun nggak boleh mencela. Apalagi dalam hal sepakat, kan? Baik.